Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Perkenalkan, nama saya Charles Jarselan. Di sini saya akan membuatkan tutorial tentang konfigurasi DNS server. Jadi di sini yang saya pakai adalah Ubuntu Server 16.4.6 LTS. Nah, yang pertama dilakukan itu saya di sini settingan network saya dalam bentuk NAT ya. Jadi fungsinya ini dalam bentuk NAT supaya sistem operasi sistem operasi Ubuntu yang saya pakai ini bisa terkoneksi sama internet. Gunanya apa? Supaya saya menginstal software bin 9 dan web server yaitu Apache. Nah, sebelumnya tadi saya buat tutorial ini saya sudah menginstal terlebih dahulu. Nah, fungsinya supaya mempercepat video ini. Jadi sebelum saya masuk dalam tutorial, di sini tujuan video ini saya buat yaitu memenuhi tugas kampus tentang mata kuliah jaringan komputer. Oke, jadi sekarang saya masuk bagaimana konfigurasi. Silakan teman-teman ikuti. Oke, yang pertama tadi sudah saya install nih. Kalau cara installnya apt get install bin 9. Nah, di sini artinya ini sudah terinstall ya bin 9. Untuk mempermudah saya install dulu tadi biar nggak terlalu lama. Di sini Apache-nya juga sudah saya install. Cara installnya juga sama. Perintah awalnya apt get install Apache 2. Nah, cara install web servernya kayak gini. Oke, jadi ini sudah terinstall dua-duanya. Nah, sekarang yang masuk di cara config DNS servernya. Nah, kalau mau config DNS servernya kita masuk dulu di folder bin cd etc bin. Nah, di sini ada file db. Nah, ini adalah file db untuk DNS server. Di sini yang akan kita config sebentar ada db.127 db.local. Nah, ini isi file ini db.127 dan db.local ini akan dibuatkan file baru dan kita akan rubah isinya. Jadi fungsi db.127 nanti ini fungsinya untuk merubah alamat IP, mentranslasikan alamat IP ke nama domain, dan lokal adalah kebalikan dari ini, yaitu mentranslasikan nama domain menjadi IP gitu. Nanti juga ada satu lagi yang mau dikonfig yaitu ini named.conf.local. Nah, ini yang menetapkan di mana lokasi forward dan reverse. Jadi ini adalah forward dan ini adalah reverse. Oke. Caranya yang pertama cp db.127 menjadi db.1, misalnya di sini 92. cp db.local. Di sini saya taruh Georgi. Nah, ini terserah teman-teman mau taruhnya namanya apa, terserah. Oke, jadi nama sudah terbuat. Ini nama Georgi, db.georgi ini nanti sebagai forward dan 192 ini sebagai reverse. Nah, sekarang kita tinggal rubah isinya. Nano. Di sini saya pakai text editor nano db.192. Oke, untuk mempermudah teman-teman, di sini saya pakai
teknik replace, yaitu caranya tekan Ctrl backslash. Nah, nanti di sini kita akan merubah nama localhost menjadi nama domain. Jadi masukkan di sini localhost dan nama domain di sini yang saya mau pakai misalnya webgeorge.com. Tekan A untuk mengganti semua nama localhost menjadi webgeorge.com. Nah, oke, kalau sudah itu kita ganti di sini. Di bagian ini masukkan IP okta terakhir. Nah, bagaimana bisa ditahu IP okta terakhir? Kita misalnya saya save dulu ini ya. Saya save dulu ini. Kita lihat dulu IP config. Nah, jadi ini adalah IP server 192.168.45 dan 128. Nah, ini dari teman-teman di situ punya IP-nya berapa. Di sini saya punya 192.168.45.128. Kita lanjutkan config-nya db.192. Nah, berarti di sini saya masukkan IP okta terakhir yaitu 128. Nah, di sini saya pakai www. Oke. Sini 128 win ptr. Setelahnya saya tambahkan ftp webgeorge.com. Oke, sudah itu tekan Ctrl X untuk menyimpan dan yes. Oke, sekarang kita masuk di config bagian forwardnya yaitu nano db.george. Nah, bagian ini sama, kita lakukan Ctrl X untuk mengganti semua, Ctrl backslash untuk mengganti semua nama localhost menjadi nama domain yang kita buat tadi. Masukkan di sini localhost, ganti dengan webgeorge.com. Oke. Kalau sudah, bagian E ini gantikan dengan www. Nah, di sini masukkan alamat IP server 192.168.45.128. Tambahkan lagi 1 untuk FTP-nya 168.45.128. Di sini hapus A-nya. Sini gantikan dengan FTP. Nah, kalau sudah, tekan Ctrl X, Y dan enter. Selanjutnya kita masuk ke config named.conf.local nano named.conf.local. Nah, di bagian ini kita akan mengarahkan kemana untuk bagian yang menangani forward dan di mana bagian yang menangani reverse-nya, yaitu zone. Di sini masukkan nama domain kita george.com. Di sini tipe master dan filenya mengarah ke etc bin db.george. Oke, kalau sudah,
kita buat lagi zona untuk reverse nya. Zona masukkan 3 okta ketiga terakhir IP 45 168 192 in address .arpa. Oke, di sini tipe master, filenya berada di etc bin db.192. Oke. Nah, kalau sudah gini simpan, Ctrl X, Y, lalu enter. Nah, langkah berikutnya kita config resolve conf-nya, yaitu nano etc resolve.conf. Nah, di bagian ini kita masukkan IP server. Bagian search-nya masukkan nama domainnya, yaitu web.george.com. Kalau sudah, tekan Ctrl X, Y, lalu enter. Nah, kalau sudah ini tinggal di start, jalankan bin 9, yaitu service bin 9 start. Atau bisa juga misalnya teman-teman tool service-nya nggak jalan, bisa gunakan caranya kayak gini, etc init bin 9 start. Nah, ini sama aja dengan service bin 9 start. Oke, kalau sudah itu mari kita ngecek hasil konfigurasi DNS-nya menggunakan tools NS lookup. Misalnya tadi nama domainnya web.george.com. Server ada yang nggak jalan ya, coba kita cek FTP nya. Kita cek IP nya 2168.45.128. Dia dapat. Nah, ada bagian share filenya yang tidak didapat. Di bagian ini kita coba cek di bagian mentranslasikan nama domain ke penulisannya saya salah ya. Nyata ms lookup www.web george.com. Coba bagian FTP nya, FTP web.george.com. Nah, jika masih gini, kita cek pada bagian forwardnya. Nano db.george. Ini benar. Oke, coba kita tambahkan di sini.
ns, ini tambahkan ns, oke, sini tambahkan ns, kalau ini ditambahkan berarti kita tambahkan juga di bagian bb.127.192 bagian ini tambahkan ns, ini juga tambahkan ns, ini 128 in ptl web georgi.com. webgeorgi.com. Oke, sudah itu kita simpan dan kita restore. Kita coba cek lagi ya di bagian namanya nano.local. Oke, ARP webgeorgi.com. Oke, B.192. Oke, sudah cocok. Nah, di sini kita tinggal restart bin 9-nya. Service bin 9 restart. Nah, mari kita coba ns lookup www.webgeorgi.com. Nah, sekarang sudah bisa dapat. Oke, ns lookup www.ftp, salah ya, ftp.webgeorgi.com. Oke, kita cek lagi ns-nya. ns lookup ns.webgeorgi.com. Oke, berhasil dicek ya. Kita cek lagi bagian IP-nya apakah masih berhasil. ns lookup 192.168.45.128. Oke. Nah, ini adalah nama domain dan ini adalah IP servernya. Oke, kalau sudah, nah kan tadi saya sudah install web servernya. Tinggal dijalankan aja web servernya, lalu kita ngetes apakah nama domain ini bisa saya ngakses melalui komputer host ini, yaitu Windows saya. Yang pertama, jalankan dulu service Apache 2 star. Oke, kalau sudah, mari kita setting di bagian komputer host untuk mengecek apakah domain ini bisa saya ngakses lewat komputer host saya. Cara settingnya, kita setting dulu bagian network jaringan virtual machine-nya.
masuk ke sini, klik network and internet setting. Oke, klik change adapter option. Oke, di bagian ini tinggal klik double properties, klik internet protokol versi 4, klik properties, lalu di bagian ini kita setting IP nya static 192.168.45 titik, misalnya di sini saya 129 karena IP server kita 192.168.45.128. Jadi di sini saya pakai 29. Tinggal tab. Oke, bagian default gateway-nya kosongkan aja. Di bagian sini masukkan IP server. Itu 168.45.128. Kalau sudah, tekan OK. Close. Close. Oke, kita close saja ini, close saja ini. Nah, kalau sudah itu kita buka CMD, tekan Windows R, ketikkan CMD. Oke, nah di sini kita coba panggil nama domain kita yang ada di VMware yang sudah kita setting. Sini misalnya saya pakai, coba manggil IP addressnya, coba ngetes ns lookup 92.168.45.128. Oke, menggunakan IP address dia bisa panggil. Coba saya menggunakan nama domain ns lookup www.web.george.com. Oke, bisa dia panggil. Saya ganti ini FTP. Oke, dia dapat. Di sini saya ganti dia ns. Nah, oke, jadi nama domain dan nama IP sudah bisa saya akses melalui komputer saya. Nah, sekarang saya coba mengaksesnya menggunakan web browser. Sini 192.168.45.128. Nah, di sini ini adalah web server dari Ubuntu server ini, dari Ubuntu server. Coba saya aksesnya menggunakan nama domain www.george.com. Nah, menggunakan nama domain berhasil. Untuk www-nya coba saya akses menggunakan nama domain FTP web.george.com.
Oke, berhasil. Saya menggunakan ns webgeorge.com. Oke, jadi sudah bisa saya akses menggunakan komputer host, mau menggunakan IP, nama domain. Jadi telah berhasil ya. Selamat mencoba untuk teman-teman, semoga tutorial ini dapat bermanfaat bagi teman-teman. Sekian dan terima kasih.